Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema kasih sayang Allah kepada hambanya. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, maka kita kenapa selama ini kita tidak juga muncul rasa cinta kepada Allah? Apa sebabnya? Sebabnya karena kita tidak pernah merasa mendapat kebaikan-kebaikan dari Allah. Itu sebabnya. Nih, orang perempuan nih. Tadinya saya bilang aku cinta kepadamu. Nggak usah. Nggak butuh cintamu, oke? Saya kasih duit tiap hari 10 juta, 10 juta, 10 juta sampai 10 tahun. Lama-lama ke Bogor tak? 10 juta tiap hari selama 10. Masa nggak jatuh cinta juga? Ya kan begitu. Dengan kebaikan-kebaikan orang bisa jatuh cinta. Jadi apa sebabnya kita tidak jatuh cinta kepada Allah? Karena kita tidak merasakan kebaikan Allah. Sudah? Pertanyaan selanjutnya, kenapa kita tidak pernah merasa mendapatkan kebaikan Allah? Karena selama ini ketika kita mendapatkan sesuatu, kita merasanya dapat capek sendiri. Saya nih bisa bikin rumah nih jerih payah saya, kata Pak Edingan. Ini adalah banting tulang, ya, peras keringat banting tulang. Siang jadi malam, malam jadi siang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Banting tulang, peras keringat. Disitulah pengingkaran, kita tidak pernah merasa diberi oleh Allah. Sulit rasanya kalau orang masih mengaku dirinya susah payah mendapatkan sesuatu dan mengingkari pemberian Allah. Tidak mungkin orang itu akan jatuh cinta kalau tidak pernah merasakan kebaikan-kebaikan. Makanya siapapun orangnya yang tidak mengakui kebaikan Allah sah dan benar disebut kafir. Tapi kadang-kadang ada ustadz yang bilang, ya tapi itu kan kufur nikmat. Jadi artinya kufurnya kufur kecil, kader gitu. Kader kufur nikmat. Allah mengatakan wala in kafartum inna adabi satuhune siksa ingsun ikula syadidun banget sangat keras. Masih nggak percaya juga? Iya, jadi disiksa nggak? Jadi kader gitu, kader kufur nikmat. Jadi kalau kufur nikmat nggak berdosa gitu. Udah, sekarang kita ibu-ibu nih, anaknya nyolong duit, salah nggak bu? Ketangguhan, dijewer, nangis kan? Nih ampun, selesai. Lagi berangkat rumah, berangkat sekolahnya nggak masuk, mending dong di Jatiwangi. Ketangguhan, dijewer, ampun mie, selesai. Apapun kesalahan anak itu selesai, cukup dengan mohon maaf dan ibu segudang ampun siap memaafkan anaknya. Sebatas mencuri, nggak masuk sekolah, bangun kesiangan, mecahin piring, kan begitu dan sebagainya. Tetapi ketika anak itu setelah kaya raya ditanya wartawan, dari mana kau modal, apakah orang tuamu membiayai? Dia bilang orang tua saya tidak pernah memberi apapun. Ini adalah hasil jerih payah saya. Orang tua saya tidak terlibat sama sekali. Ibunya mendengar anaknya bilang gitu. Marah tak nangis bu? Enggak marah. Enggak bisa, sudah tidak bisa marah. Menangis sakit hati. Ya sudah nak, kalau memang kamu tidak merasa mendapatkan kebaikan dari mama, ya sudah, mulai hari ini kau jangan panggil aku mamah lagi. Jadi ingkar kufur nikmat itu dosa gede apa dosa kecil?
susah banget. Nah, ya itulah persoalannya. Ini makanya kita coba menggali hati. Ujung-ujungnya cinta itulah. Jadi kalau orang sudah cinta, kadang-kadang berbuat kesalahan pun nggak ada masalah. Betul nggak? Karena kita cinta, kesalahan apapun tidak terlihat. Itu jadi persoalannya. Nanti ke depan barangkali bapak-bapak ingin mengevaluasi, Allah nih cinta kepada saya enggak ya? Mungkin kita mencintainya, tapi tahu nggak Allah mencintai kita? Bapak tahu Pak Harto nggak? Tahu. Saya tanya Pak Harto, tahu nggak? Enggak. Awas. Tahu mah tahu, tapi nggak kenal kan? Nah gitu. Jadi bukan tahu Allah, tapi kenal Allah. Kalau kenal Allah namanya ma'rifat. Kalau kenal tuh dua-duanya mengetahui. Allahnya mencintai kita, kitanya mencintai Allah. Tetapi jangan salah paham. Mungkin satu ketika cerita para wali lagi, kekasih Allah dan Allah sangat mencintainya. Tapi kenapa doanya bertahun-tahun gak pernah dikabul? Doanya si kunyuk-kunyuk cepet banget dikabulnya tuh. Doanya waliullah kabul sampai malaikat kasihan banget, ini gimana? Ya Allah, ini kekasihmu berdoa berpuluh-puluh nggak dikabul-kabul juga. Kata malaikatnya, aku juga tahu, aku mencintainya. Ya kenapa nggak dikabul? Aku juga tahu dia mencintaiku dan aku juga tahu aku mencintainya. Kata malaikat, kenapa nggak dikabul? Ya biarin aja, aku masih suka melihat tangisannya kok. Nih cewek Karawangi yang saya cintai datang ke rumah minta duit, langsung saya kasih, suruh pergi. Saya ajak ngobrol dulu. Sampai kapan ngobrolnya? Syukur-syukur sekalian nginep dah. Tapi kalau yang minta itu orang yang saya benci atau seorang pengemis yang banyak koreknya, bau busuk, ya kan? Assalamualaikum, ini sudah. Jadi bisa terjadi doa yang dikabul terlalu cepat karena Allah tidak suka melihat muka kamu. Betul. Oke, makasih gitu.